Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Wasi Izzatul Kamila dengan nomor NIM 250141601292, mata kuliah Psikologi Sosial dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lasi Purwito MS serta Bapak Dr. Fadli Halim Hutasuhud MPS SP. Pada bagian ini, saya akan membahas salah satu dari kelima poin pada video diskusi Presiden Prabowo menjawab part 1. Poin yang saya ambil yakni tantangan lapangan kerja dan pentingnya industrialisasi dalam perspektif psikologi dan bagaimana peran fasilitator pendidikan non-formal informal. Melalui pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai realitas yang dihadapi oleh masyarakat dalam memperoleh pekerjaan. Selain itu, saya juga akan mengaitkannya dengan perspektif psikologi sosial untuk memahami bagaimana individu merespon perubahan tersebut, serta mengkaji peran pendidikan non-formal dan informal dalam membantu masyarakat meningkatkan kesiapan dan kemampuan adaptasi dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompleks. Kondisi lapangan kerja. Kondisi lapangan kerja saat ini masih didominasi oleh sektor informal, yang menunjukkan bahwa ketersediaan pekerjaan berkualitas masih terbatas. Jika kita melihat kondisi saat ini, lapangan kerja masih banyak didominasi oleh sektor informal. Artinya, banyak pekerjaan yang sifatnya tidak tetap, tidak memiliki jaminan, dan cenderung kurang stabil. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan yang benar-benar berkualitas masih terbatas jumlahnya. Kondisi ini tentu menjadi tantangan, karena ketika pekerjaan tidak stabil, maka pendapatan juga tidak pasti, dan pada akhirnya bisa memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Lalu, bagaimana solusi yang bisa digunakan? Berikut adalah solusi yang ditawarkan, yakni diperlukan transformasi ekonomi melalui industrialisasi, hilirisasi, serta penyederhanaan regulasi untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan adanya transformasi ekonomi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Salah satu caranya adalah melalui industrialisasi, yaitu dengan memperkuat sektor industri agar dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja serta meningkatkan produktivitas nasional. Industrialisasi juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan merata. Selain itu, terdapat pula konsep hilirisasi, yaitu proses mengolah bahan mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Dengan adanya hilirisasi, tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi suatu komoditas, tetapi juga membuka lebih banyak peluang kerja di berbagai sektor, mulai dari produksi hingga distribusi. Di sisi lain, penyederhanaan regulasi juga menjadi faktor penting yang tidak dapat diabaikan. Jika aturan yang ada terlalu rumit dan berbelit-belit, maka hal tersebut dapat menghambat masuknya investasi serta memperlambat pembukaan lapangan kerja baru. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih efisien dan ramah investasi agar iklim usaha menjadi lebih kondusif dan mampu mendorong pertumbuhan kesempatan kerja secara lebih luas. Lalu kenapa pentingnya isu ini? Yakni kenapa terkait lapangan pekerjaan itu sangat penting. Nah, permasalahan lapangan kerja sendiri ini berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi. Isu lapangan kerja ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan yang stabil, maka kebutuhan hidupnya juga bisa terganggu. Selain itu, kondisi ini juga berdampak pada stabilitas ekonomi secara lebih luas. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang serius dan terencana agar masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan berkelanjutan. Kemudian, perspektif psikologi sosial. Cara masyarakat memahami kondisi ekonomi dapat berbeda-beda,
tergantung pada pengalaman dan lingkungan sosial. Dilihat dari psikologi sosial, cara masyarakat memahami kondisi ini bisa berbeda-beda. Ada yang melihatnya dari perubahan ekonomi sebagai peluang untuk berkembang. Misalnya, dengan mencari keterampilan baru. Namun, ada juga yang melihatnya sebagai sesuatu yang menakutkan karena adanya ketidakpastian. Perbedaan ini biasanya dipengaruhi oleh pengalaman, lingkungan, serta informasi yang dimiliki masing-masing individu. Kemudian ada sikap dan pengaruh sosial. Informasi mengenai kebijakan ekonomi dapat membentuk sikap masyarakat yang dipengaruhi oleh tokoh yang dianggap kredibel. Misalnya, jika informasi dipahami dengan baik, maka bisa muncul harapan dan kepercayaan terhadap masa depan. Namun, jika informasi tidak dipahami dengan baik, bisa juga muncul keraguan atau bahkan penolakan. Selain itu, pengaruh sosial juga sangat kuat, terutama dari tokoh publik atau pemerintah yang dianggap memiliki kredibilitas. Apa yang mereka sampaikan bisa memengaruhi cara masyarakat berpikir. Kemudian terdapat bias informasi dan peran fasilitator pendidikan non-formal informal. Kesalahpahaman tentang kebijakan atau isu ini dapat terjadi jika hanya melihat dampak jangka pendek. Fasilitator pendidikan non-formal informal berperan meningkatkan kesiapan dan pemahaman masyarakat. Di sisi lain, kesalahpahaman sering terjadi ketika masyarakat hanya melihat dampak jangka pendek tanpa memahami tujuan jangka panjang dari suatu kebijakan. Misalnya, perubahan ekonomi sering dianggap sulit di awal karena adanya penyesuaian yang harus dilakukan oleh masyarakat. Padahal, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dan berkelanjutan di masa depan. Kesimpulannya, permasalahan lapangan kerja memerlukan transformasi ekonomi melalui industrialisasi yang didukung oleh peningkatan keterampilan masyarakat serta peran aktif fasilitator pendidikan non-formal informal. Sebagai kesimpulannya, kondisi lapangan kerja saat ini menunjukkan perlunya transformasi ekonomi melalui industrialisasi. Namun, keberhasilan upaya ini tidak hanya bergantung terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kesiapan masyarakat. Nah, oleh karena itu, peningkatan keterampilan serta peran aktif PNFI sangat penting agar masyarakat mampu beradaptasi dan memanfaatkan peluang yang ada. Sekian, terima kasih dari pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata serta kurangnya pemahaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.